kita masuk kepada bagian kedua dari kisah keluarga kerajaan Allah, yaitu gereja. Mari kita berdoa. Biarlah segala puji hormat kami nyatakan sekali lagi kepadamu. Terima kasih dalam ibadah kami boleh terus dididik untuk memuji, memuliakan namamu, bersyafaat di hadapanmu, dan menerima anugerah yang begitu besar, menerima firmanmu. Tuhan, selidiki hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami untuk menjadi orang-orang yang terus mau dibentuk, mau terus dididik, mau terus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, untuk menyadari arti hidup kami sebagai umat tebusan-Mu yang dipanggil untuk menghidupi kehidupan sebagai gereja. Berkati setiap kami, pimpin kami, terangilah hati kami di dalam perenungan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sekali lagi membaca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2, bagian yang sudah kita baca 2 kali, kita baca sekali lagi pada hari ini dari ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ke 47. Saya bacakan buat kita semua, nanti kita akan membaca ayat ke 47 bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, maka gentarlah mereka, takjublah mereka, terjemahan yang lebih tepat, akan semuanya itu. Dan sambil rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil 47 sama-sama 3 ya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat sekalian, kita sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Salah satu bentuk amanat agung yang sama dengan Matius pasal 28 ya. Amanat agung yang dikatakan oleh Yesus, maka ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan mengkabarkan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Maka kapan momen itu akan mulai terjadi? Ketika Roh Kudus turun atas mereka. Dan setelah itu Yesus naik ke sorga, lalu Roh Kudus turun 10 hari kemudian di dalam hari Pentakosta. Maka ketika Roh Kudus turun, apa yang terjadi di dalam kehidupan para murid-murid? Bahwa Roh Kudus bekerja dan kita melihat karya Roh Kudus terjadi. Dimulai dari apa? Yang pertama, kita melihat bahwa Roh Kudus memenuhi para murid-murid, lalu mereka menjadi saksi. Mereka dipenuhi dengan berbahasa, dengan berbagai bahasa, macam bahasa, mengkabarkan Injil. Tidak berhenti di situ, maka dari situ Roh Kudus bekerja melahirbarukan, mempertobatkan jiwa-jiwa. Dan pada hari itu di dalam khotbahnya Petrus dicatat 3.000 orang memberi diri menjadi percaya dan dibaptis. Gak sampai di situ saudara sekalian, setelah mereka percaya lalu apa yang terjadi? Roh Kudus memimpin berdirinya gereja. Kita semua sudah melihat semuanya ini. Maka Roh Kudus memanggil mereka yang telah memberi diri dibaptiskan itu dan percaya itu untuk masuk ke dalam sebuah kehidupan baru, menjadi manusia baru yang dipanggil dipersekutukan masuk ke dalam komunitas kudus, yaitu gereja. Dan menarik apa yang tadi dikatakan di dalam amanat agung itu, pergilah mulai dari Yerusalem. Seluruh amanat agung itu langsung dilaksanakan ketika Roh Kudus turun. Dan peristiwa itu mulai dari mana? Yerusalem. Menjadi saksi, Injil diberitakan, orang bertobat, dan apa yang terjadi? Orang dipersekutukan menjadi gereja. Maka dalam hal ini kita boleh belajar untuk lihat, tidak mungkin kan semua hal ini terjadi karena usaha atau kekuatan dari para murid-murid. Apa yang menjadi kemampuan mereka untuk bisa menarik orang datang? Apa yang mereka
tawarkan untuk membuat orang ikut kepada mereka. Di mana pemimpinnya sudah tidak ada, di mana tidak ada militernya, tidak ada istananya dan segala macam. Lantas mereka menawarkan satu kabar baik di mana orang percaya kepada Kristus meninggalkan dosa untuk menjadi gereja. Cuman ini tawarannya. Lah siapa yang mau? Dalam konteks pada zaman itu ada pengharapan yang begitu nikmat untuk hidup di dalam warga negara Romawi. Sekarang dipanggil untuk hidup di dalam warga negara keluarga kerajaan Allah. And yet orang mau. 3.000 orang bertobat dan tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan. Dengan satu tawaran yang menurut dunia ini tawaran konyol ini. Sekali lagi saudara sekalian, di sini kita boleh mengerti dan sekali lagi dikonfirmasi. Tidak mungkin orang mau menerima tawaran konyol ini kalau bukan ini karena karya Roh Kudus. Tidak mungkin orang mau menerima satu berita pengharapan yang nggak ada kelihatan secara fenomena ini. Mana uangnya, mana berkatnya, mana fasilitasnya. Terima Injil Roma nyaman, dapat paspor Romawi, dapat perlindungan, dapat kerja dan segala macamnya. Terima keluarga kerajaan Allah, apa? Nggak ada. Temboknya nggak ada, istananya nggak ada dan segala macam. And yet orang mau. Karya Roh Kudus, karya Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin setiap mereka, ribuan orang itu, untuk mau masuk ke dalam kehidupan baru. Sebuah kehidupan yang totally radikal. Secara konsepnya ini sangat radikal, berbeda dengan apa yang ditawarkan dunia. Secara cara hidupnya sangat radikal, berbeda dengan cara hidup dan dunia. Konsepnya begitu radikal, bagaimana bisa diterima? Cara hidupnya begitu radikal, bagaimana bisa diterima? And yet orang datang masuk karena Roh Kudus bekerja. Di sini kita boleh mengerti bahwa pribadi Allah Roh Kudus tidak main-main. Bahwa pribadi Allah Roh Kudus bekerja untuk satu perkara yang begitu besar. Untuk menyatakan dan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang dipanggil menjadi gereja. Dan peristiwa itu terus berjalan. Mulai dari Yerusalem di dalam momen itu. Lanjut kepada Yudea, kepada Samaria. Sampai kepada ujung bumi di tempat ini. Gereja pun masih terus berdiri karena pimpinan Roh Kudus. Dan kita diundang masuk ke dalam bilangan perkara mulia ini. Karya radikal ini. Cara hidup yang radikal ini. Itu sebab kita boleh mensoroti di dalam minggu-minggu pembahasan kita sampai kepada minggu kemarin dan kita masuk ke dalam pembahasan kali ini. Satu pertanyaan yang sangat sederhana yang akhirnya kita mau renungkan dari apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi satu pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan yang justru juga harus kita tanyakan kepada kita sebagai gereja pada saat ini. Ketika Roh Kudus bekerja, mendirikan gereja, menjadikan orang-orang menjadi manusia baru. Maka pertanyaannya, apa yang menjadi tanda dari kehidupan baru dari yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Oke, Roh Kudus sudah menyelamatkan, Roh Kudus melahirbarukan. Maka apa tanda orang-orang menjadi lahir baru? Itu karya Roh Kudus. Itu prerogatifnya Roh Kudus. Tapi ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, tentu kita harus mengevaluasi. Apa tandanya? Nggak bisa kan semua orang klaim, ya saya sudah lahir baru, saya sudah lahir baru. Semua orang bisa klaim. Tapi lahir baru yang seperti apa yang menjadi prinsip firman Tuhan, yang dinyatakan firman Tuhan, untuk kita juga boleh berkaca, untuk kita boleh renungkan. Bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar sudah mengalami kelahiran baru itu? Kita orang reform, ya sudahlah. Nggak tentu saudara. Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah, bidat paling banyak muncul dari orang-orang gerakan reform. Cilaka ya. Mormon, lalu apalagi itu, Saksi Yehova dan segala macam. Itu orang-orang ex dari reform itu semuanya. Maka lahir barukah? Enggak tentu. Jadi apa tanda, bagaimana kita tahu bahwa kita mengalami lahir baru? Dengan kata lain menjadi pertanyaan yang besar yang kita harus tanyakan dalam kehidupan kita sebagai gereja yang kita tentu bercermin kepada kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana kita mengidentifikasi gereja yang sejati? Semua orang bisa mengklaim gereja, minggu lalu kita sudah bahas. Tidak bisa orang bilang yang penting ke gereja lah, semua gereja sama. Ternyata tidak, harus menyadari, harus baik-baik pikir. Apa
gereja yang sejati? Bagaimana mengidentifikasi gereja yang sejati? Ditandai dari sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, bagaimana kita benar-benar mengevaluasi dalam diri kita, apa tanda kita benar-benar mengalami kelahiran baru? Ini yang kita renungkan. Maka yang pertama yang telah kita dengar minggu lalu, tanda dari gereja yang sejati. Tanda seorang mengalami lahir baru. Identifikasi pertama dan utama bahwa setiap orang yang mengalami lahir baru, orang yang dilahirkan kembali pasti dibawa kepada kebenaran. Mutlak, nggak bisa geser yang lain. Jangan cari identifikasi yang lain di dalam dirimu. Maka hal pertama yang menandakan bahwa Tuhan memimpinmu di dalam segala kegalauanmu, di dalam segala jatuh bangunmu, di dalam segala evaluasi hidupmu, di dalam segala carut marut bisnismu atau segala pergumulan di dalam rumah tangga atau apapun itu. Yang pertama mengidentifikasi, seringkali iblis akan menudingmu untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Untuk menyatakan bahwa engkau orang yang tidak layak, bahwa engkau orang-orang yang tidak mungkin lahir baru. Engkau bolak-balik hidup dalam dosa dan segala macam. Apa yang mengkonfirmasi untuk hatimu teguh, untuk menyadari dan memberikan konfirmasi bahwa engkau lahir baru? Saudara, Roh Kudus bekerja untuk terus memimpinmu kepada kebenaran. Ini yang dikatakan tadi, bagaimana jemaat mula-mula itu menjadi orang-orang yang bertekun di dalam pengajaran para rasul. Maka hati mereka senantiasa diterangi oleh kebenaran. Inilah tanda identifikasi pertama manusia mengalami lahir baru. Hatinya diterangi oleh kebenaran, hatinya dipimpin kepada kebenaran, hatinya bertekun dalam kebenaran. Maka tanda pertama dari orang yang mengalami lahir baru, dia akan menjadi orang yang haus akan kebenaran itu. Dia bukan menjadi orang yang sekedarnya ya perlu atau tidak perlu. Tapi kesadaran tanpa kebenaran itu empty. Tanpa kesadaran itu jalannya menjadi sia-sia. Maka kegelisahan itu dipimpin terus oleh Roh Kudus. Kembali kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran. Maka itu yang dikatakan memiliki hati yang rindu untuk terus mengenal Allah. Maka kalimat yang tepat di dalam dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, pengajaran para rasul. Itu dikatakan dalam kalimat aslinya bertekun dalam doktrin. Bukan haus kepada utopia, bukan haus kepada pemuasan emosi seolah-olah jadi rohani karena cinta Tuhan, tapi sebuah ketertundukan kepada kebenaran. Sudah kita bahas minggu lalu. Nah sekarang kita lanjut. Tapi tidak berhenti di situ. Maka ketika orang mengatakan dia haus kepada kebenaran tapi tidak mengalami perubahan hidup. Omong kosong. Tidak mungkin saudara. Maka Alkitab terus mengatakan di dalam ciri dari kehidupan gereja yang sejati. Ditandai dari kehidupan jemaat mula-mula. Dilanjutkan kepada tanda yang kedua. Yaitu apa? Mereka hidup di dalam kasih. Bahwa Roh Kudus yang memimpin mereka kepada kebenaran adalah Roh Kudus yang juga membangun mereka untuk memiliki kesadaran hidup penuh di dalam kasih. Di mana ayat itu? Di dalam ayat 42 dikatakan, mereka selalu berkumpul. Tidak direct kata kasihnya, tapi melalui kalimat ini kita akan mengerti apa maksudnya. Ayat 42 dikatakan, mereka selalu berkumpul. Lalu dikonfirmasi lagi di dalam ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, dua kalimat, diteruskan kalimat yang ketiga, mereka berkumpul tiap-tiap hari, baik itu di bait Allah, baik itu di rumah-rumah. Artinya di mana saja, di mana saja. Kata berkumpul muncul dua kali, lalu dikatakan bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari, jadi ada tiga, berkumpul dengan sehati tiap-tiap hari. Maka apa yang mau dikatakan dari konfirmasi ayat 42 dan 46 ini, saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata ketika mereka telah mengalami kehidupan baru itu, mereka dipenuhi dengan firman itu, maka Tuhan telah mengubahkan mereka. Bukan untuk mengalami hanya kesadaran keselamatan individual saja. Bukan kesadaran keselamatan yang egois, saya sudah tinggalkan dosa, saya sudah percaya Yesus, amin, pokoknya saya ikut Yesus. No. Tapi hal yang paling indah, konfirmasi dari secara personal saya mengalami kelahiran baru. Secara personal saya mengalami kesadaran akan pertobatan meninggalkan dosa untuk percaya Yesus. Maka konfirmasinya adalah justru Roh Kudus menarik saya keluar dari ego saya, menarik saya keluar dari self dan kedagingan saya untuk masuk kemana?
untuk masuk ke dalam komunitas. Ini tanda kelahiran baru. Itu yang dikatakan Calvin yang ulang-ulang saya bilang. Maka orang yang keluar dari gereja, tidak mungkin karena nggak ada keselamatan di luar gereja. Bukan di dalam pembacaan institusional, tapi di dalam pembacaan, di dalam pengertian bagaimana orang hidup di dalam persekutuan dengan kebenaran dan dengan firman dan dengan keluarga kerajaan Allah. Itu tanda keselamatan. Nah ini dia. Itu sebab di dalam teologi reform yang kita mengerti bahwa keselamatan itu adalah already. Ya, ada aspek on and not yet-nya. Tapi sekarang kita melihat kembali kepada konsep already-nya ini. Bahwa ketika kita masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah, maka kita sudah menjadi member, bagian dari keluarga itu. Maka kita dipanggil untuk memberi diri pada gereja Tuhan. Itu arti kita menjadi orang selamat. Saudara sekalian, apa yang terjadi kepada orang-orang yang dilahir barukan itu dalam kehidupan jemaat mula-mula? Mereka tidak puas hanya untuk berhenti pada diri mereka sendiri sebagai orang selamat. Bahkan mereka tidak puas untuk hanya bertemu satu sama lain. Mereka ada kerinduan, mereka ada kehausan dan kelaparan untuk satu sama lain bersekutu. Sebuah kehidupan di dalam komunitas yang tidak bisa dipisahkan. Konsep komunitas itu menjadi satu hal yang serius di dalam kekristenan. Ada hal yang menyimpang memang di dalam teologi, Bartian menekankan tentang community tanpa kesadaran akan doktrin, begitu ya. Tapi kita sudah kembali kepada dasar tadi, kita tidak bisa menyatakan bicara tentang gereja as community tanpa doktrin. Jadi doktrin yang benar, di dalam kebenaran yang benar, memimpin kepada persekutuan yang benar. Ini menjadi satu evaluasi juga bagi kita sebagai gereja. Nggak bisa ini menjadi paket yang dilepaskan. Mereka memasuki cara hidup yang benar-benar baru. Satu perubahan hidup yang benar-benar radikal. Dipimpin kepada kebenaran, diundang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Maka mereka tidak berkumpul karena diperintahkan, sudah selamat ya, maka harus kumpul. Mereka tidak berkumpul karena itu sebagai sebuah kewajiban, karena sudah selamat, kalau enggak berkumpul kamu kehilangan keselamatan. Wajib datang. Bukan, saudara, bukan dalam motif itu. Mereka berkumpul sebagai sebuah respon dari kehidupan baru yang mereka telah terima. Mereka berkumpul karena kesadaran kelimpahan anugerah yang memimpin mereka masuk sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Secara natural mereka dipanggil untuk berkumpul. Jadi waktu kita mengalami keselamatan, perhatikan kalimat ini saudara-saudara sekalian, waktu kita mengalami keselamatan lahir baru itu, secara natural pasti Tuhan menggelisahkanmu untuk datang ke dalam gereja Tuhan. Persoalannya, engkau seringkali menekan peringatan ini. Engkau seringkali mengabaikan peringatan ini. Bagimu ya sudahlah, datang aja ya, enggak datang juga enggak apa-apa. Nah ini yang jadi masalah. Padahal secara natural paket dari keselamatan itu, Roh Kudus memimpinmu untuk masuk ke dalam gereja Tuhan. Itu sama naturalnya seperti seorang bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir ngapain? Nangis. Apa tanda bayi itu hidup waktu dia lahir? Nangis. Secara intuitif dia nangis. Kalau sampai bayi nggak nangis, apa yang dilakukan oleh bidannya? Dipegang kakinya, angkat kepalanya di bawah, piak, pukul pantatnya. Wah, hidup dia, gitu kan ya. Kalau sudah secara natural dia tidak bunyi, maka dia harus dipaksa. Terkadang jadi seperti itu. Tapi inilah gambaran dari kehidupan kita secara natural diselamatkan. Bahwa kita tidak diperintahkan maka kita berkumpul. Kita tidak diwajibkan maka kita berkumpul. Tapi secara natural kita ditebus untuk dipanggil berkumpul. Berkomunitas, gereja. Inilah tanda hidup baru itu, saudara-saudara sekalian. Tanda yang kedua setelah dipimpin kepada kebenaran, dipimpin untuk hidup di dalam kasih. Berkumpul secara komunitas dengan sehati, dengan bertekun, dan tiap-tiap hari ada satu kerelaan memberi diri di situ. Maka ditandai dengan apa? Hidup dalam komunitas. Berkumpul dengan rasa takjub
Dikatakan ayat 43 itu, dengan segala gegentaran mereka mau berkumpul dalam satu persekutuan itu, dalam kesadaran akan adanya kehadiran Tuhan. Sekarang kita tarik dulu ya. Oke, ya itulah jemaat mula-mula ya, mereka berkumpul ya berkumpullah. Tunggu. Mari kita lihat lagi kembali kepada konteksnya. Saudara, siapa mereka yang berkumpul itu? Ingat lagi di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, siapa mereka? Mereka orang-orang diaspora. Bahkan juga ada orang-orang non-Yahudi yang mau ikut agama Yahudi yang pada hari itu berkumpul. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pertama, mereka itu dari berbagai macam negara, kurang lebih 15 sampai 16 negara. Orang Elam, orang Mesopotamia, orang Kapodokia dan seterusnya, orang Arab dan seterusnya. Mereka dari berbagai macam negara hari itu sedang berkumpul di Yerusalem. Dan ketika Injil diberitakan dan mereka memberi diri dibaptis, 3.000 orang ini dari berbagai macam latar belakang ini, inilah orang-orang yang menerima diri untuk masuk ke dalam komunitas sebagai gereja. Siapa mereka? Dari latar belakang bangsa yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan sistem budaya yang berbeda-beda, dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, dengan sistem pemerintahan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Totally semuanya beda, saudara-saudara, semuanya beda. Maka tidak ada titik temu atau common ground yang membuat mereka mau menjadi bersama. Wong beda kok, lalu siapa? Saya siapa? Sekarang kita ada di tengah-tengah kayak gini hanya gara-gara mendengar Injil lalu kita dipersatukan. Hanya gara-gara mendengar khotbah Petrus lalu saya memberi diri dibaptis, lalu kami mau masuk bersama-sama, bersekutu bersama. Absurd saudara, ya ini yang namanya satu perubahan radikal itu. Tapi inilah karyanya Tuhan. Bagi dunia ini nggak masuk akal, tapi ini hal pertama yang mengubah dunia. Dari berbagai macam orang itu datang, diubahkan untuk mau masuk ke dalam sebagai satu persekutuan. Tanpa ada common ground untuk titik kebersamaan, untuk cari titik temu. Coba kita bandingkan ya, dunia punya komunitas kan ya, politik punya komunitas. Apa itu namanya? Marxisme mengajar kepada komunisme, sistem komunitas kan ya. Sosialisme, tidak ada yang boleh lebih kaya, semua sama. Community, berdasarkan apa? Kepentingan bersama. Semua orang punya komunitas di dunia. Entah itu agama punya komunitas, entah itu apapun lah ya. Di tengah-tengah sekarang komunitas tertua di dunia apa ya? Yang lucu-lucuan, bukan yang asli ya, komunitas tertua ya keluarga lah. Komunitas tertua yang tetap eksis sampai sekarang, komunitas ibu-ibu arisan. Komunitas kan? Kok dari dulu tetap ada ya? Cuman apa? Cuman kumpul, buang undi. Tapi komunitas itu bertahan. Mau dari komunitas yang ibu-ibu arisan ratusan ribu sampai yang ratusan juta. Ada juga komunitas ibu-ibu arisan yang seperti itu ya. Ada saudara sekalian. Tapi poinnya adalah kenapa ada komunitas di tengah-tengah dunia? Apa yang menyatukan mereka ketika mereka berkomunitas? Hanya satu, adanya kesamaan atau yang disebut dengan homogenitas yang mempersatukan mereka. Apa itu? Entah itu kesamaan selera, entah itu kesamaan hobi, komunitas sepeda. Wah, itu masih gede. Komunitas sepeda road bike, MTB. Wah, itu masih gede. Komunitas sepeda road bike merek apa? Adalah Pinarello, Cervelo, Velo dan segala macam. Masing-masing punya komunitas. Komunitas mobil Toyota. Oh, nanti dulu belum. Komunitas mobil Fortuner. Oh, nanti dulu lebih spesifik lagi. Komunitas mobil Fortuner edisi pertama. Oh, sampai ada begitu-begitunya saudara sekalian. Maka harus dibikin stiker di mobilnya. Wah, rasa sama komunitas. Di jalan sih tidak ada masalah, tidak saling kenal. Tapi coba tiba-tiba sama-sama stiker, tidak saling kenal gitu ya. Bannya bocor, rasa mau berhenti nggak? Rasa mau berhenti. Saudara tidak usah lihat ke dunia, di dalam gereja saja. Kita punya stiker Monas itu, atau stiker GRI itu lewat. Siapa ya pengen disalib melihat, oh tidak kenal ya sudah gitu ya. Iya kan ya? Atau di tol tiba-tiba lihat, lo ada ban kempes itu ada logo GRI-nya. Berhenti dong. Kesadaran komunitas kan ya. Dunia juga punya perasaan seperti ini. Tapi persoalannya adalah apa yang mempersatukan mereka? Kesamaan selera, kesamaan hobi, ada kesatuan homogenitas. Tapi pada jemaat mula-mula, apa yang mempersatukan mereka saudara?
Beda bangsa, latar belakang, ekonomi, budaya, dan segala macamnya. Beda kulit, beda culture, semuanya beda, and yet bersatu. Maka di sini kita boleh melihat titik pertama, satu komunitas bersatu meski dengan kompleksitas keragaman di antara mereka. Mereka tidak memiliki kesamaan, namun mereka bersatu berkumpul. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Roh Kudus melahirbarukan. Inilah arti dari gereja. Saudara pandang di sekitarmu. Homogenitas, beda ras, beda umur, beda hobi, beda latar belakang, semua beda. And yet kita dipersatukan. Tapi mari kita sekali lagi mengevaluasi. Cara kita dipersatukan di tempat ini sama enggak dengan cara gereja dipersatukan menurut Alkitab? Di dalam kasih, di dalam ketekunan, di dalam satu kesehatian, mereka berkumpul dengan sehati. Itu sebab ulang-ulang khotbah di tempat ini kembali kepada hal itu. Saudara kalau datang ke tempat ini hanya datang jadi penonton, lihat lalu pulang, saudara tidak mengerti apa arti hidup saudara menjadi gereja. Terlalu kasihan. Kasihan. 2 minggu lalu kita sudah belajar bahwa para sejarawan telah meneliti dan menemukan 3 alasan kenapa kehidupan jemaat mula-mula itu menjadi pengaruh yang sangat besar. Mereka nggak punya tentara, nggak punya uang, nggak punya militer, nggak punya bangunan tembok untuk bisa perang lawan kerajaan Roma yang begitu besar. And yet kekristenan itu mengguncang dunia. Why? Sejarawan dari saya lupa dari Yale atau Oxford University, mereka akhirnya para profesor menyelidiki apa yang mendasari kekristenan menjadi pengaruh bagi dunia. 3 hal kan ya. Orang Kristen meninggal dengan keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Artinya apa? Mereka punya kehidupan yang benar-benar saleh, kudus, totally different dengan orang lain. Itu membuat orang lain menyukai mereka. Itu yang dikatakan tadi dalam Kisah Para Rasul. Tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan karena banyak orang menyukai kehidupan mereka. Gaya hidup yang totally berbeda. Ini arti kita menjadi gereja. Tapi yang kedua, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan kasih karena mereka adalah orang-orang yang tulus berbagi di antara mereka dan juga menolong orang-orang kekurangan. Siapa yang menolong para janda-janda miskin itu? Siapa yang menolong orang-orang kusta itu? Siapa yang menolong anak-anak terlantar itu? Gereja pada saat itu. Sehingga orang amazed, kok mau orang-orang ini? Bukan karena mereka kaya, tapi mereka turun karena kasih. Tapi yang ketiga, menarik sekali, ini yang membuat mereka disukai oleh banyak orang. Ada alasan yang ketiga yaitu yang kita lihat dalam hal ini, kehidupan komunitas Kristen itu inklusif, bukan eksklusif. Apa maksudnya inklusif? Pada zaman itu semua orang punya komunitasnya itu eksklusif. Komunitas agama tertentu ya agamanya mereka. Komunitas negara tertentu ya negaranya mereka. Identiti mereka di situ. Enggak bisa ikut-ikut campur dengan kami, beda dengan kami. You mau masuk kami harus kriteria ini. Makanya, kamu mau beragama Yahudi, sunat dulu, ini dulu, baru boleh masuk ke dalam komunitas kami. Tapi ketika itu gereja berdiri dengan satu komunitas inklusif, mereka mengundang semua orang masuk dari latar belakang siapapun, mau tuan, budak atau siapapun. Maka tidak ada konsep teritorial, tidak ada konsep yang bersifat memecah, tidak ada konsep eksklusif sendiri, tapi semua diterima, diundang masuk. Semua motif-motif barrier-barrier tembok-tembok yang memisah itu dibongkar, semua dirangkul. Dari tuan hingga budak, dari suku bangsa manapun, dari daerah manapun, dipersatukan menjadi keluarga kerajaan Allah. Apa yang membuat orang-orang itu, bahkan kita sekarang mau bersatu? Sekali lagi, hanya karena satu alasan. Tidak mungkin ini karena kekuatan para murid. Nelayan kok, bukan orang sekolahan kok. Nggak punya uang kok untuk bisa mau tarik orang ikut mereka. Sekali lagi, hanya gara-gara Roh Kudus memimpin mereka. Maka Roh Kudus menyatukan kita semua gereja di dalam Kristus. Mereka dipenuhi oleh kasih. Ini prinsip firman Tuhan. Maka setiap orang yang mengalami lahir baru, sekarang juga menjadi refleksi bagi kita. Jika kita katakan kita menjadi orang-orang yang mengalami lahir baru, akan mengalami apa? Mengalami hal ini, saudara sekalian. Mari kita merenungkan lagi. Kebenaran itu memimpin hidupmu, kasih itu memenuhi hatimu. Mari kita lihat orang-orang yang diubahkan Tuhan, seperti Paulus bahkan.
Siapa Paulus? Yang merasa diri begitu eksklusif dengan farisinya, dengan jeniusnya, dan dia juga punya warga negara Romawi, semuanya begitu luar biasa. Tapi ketika bertemu dengan Kristus, apa yang dikatakannya dalam kitab Filipi, semua kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Dan apakah itu hanya kalimat klise? Tidak. Setelah itu dia turun untuk masuk ke semua lapisan. Dia tidak memandang keyahudiannya menjadi prioritinya dia. Tapi dia masuk kepada semua orang. Itu yang dikatakan Paulus. Ketika aku pergi mengkabarkan Injil. Kepada orang Yahudi aku menjadi Yahudi. Kepada Yunani aku menjadi orang Yunani. Entah kepada orang miskin, entah kepada orang kaya, atau kepada siapapun. Thomas yang tadinya begitu prideful, sekarang diubahkan Tuhan. Rela pergi sampai ke tempat yang tidak diperhitungkan, India. Kasih yang mengubahkan. Tidak hanya mereka, saudara sekalian, di dalam perjalanan sejarah, gereja diubahkan dengan motif yang seperti ini. Demikian dengan kita. Ketika kita dilahirbarukan, kasih itu menarik kita keluar dari pride kita untuk masuk ke dalam bagian dari komunitas. Itu sebab kenapa hatimu terlalu gampang hancur dan kompromi dengan dosa. Engkau menarik diri dari kasih, engkau menarik diri dari komunitas. Sesederhana itu, and yet seberbahaya itu. Mari kita lanjutkan. Maka inilah yang disebut sebagai pengertian dari gereja. Bukan dipandang secara institusional, tapi sebagai komunal, sebagai satu keberadaan yang terus bertumbuh di dalam kebenaran dan terus hidup di dalam kasih. Mereka berkumpul menjadi satu di dalam satu komunitas, maka kita melihat mereka apa yang akhirnya mereka lakukan ketika mereka berkumpul menjadi gereja. Cuman kumpul-kumpul, ketawa-ketawa doang? No, apa yang mereka lakukan? Pertama, kembali kepada hal yang tadi. Sebagai gereja yang berkumpul, mereka menjadi gereja yang belajar. Saudara, terlalu banyak orang-orang yang mengatasnamakan atau mendirikan organisasi gereja, tapi tidak ada pembelajaran. Cilaka besar. Tanda pertama dari pertemuan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Ini sudah kita bahas. Maka yang tanda yang kedua yang tadi kita lihat itu, hal yang sangat serius dan begitu radikal yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, dipenuhi dalam kasih. Ada kasih di antara mereka yang membuat mereka berkumpul dan mereka telah dipersatukan di dalam dasar kasih ini, di dalam kesadaran sebagaimana Kristus telah mengampuniku dari segala keberdosaanku. Maka aku juga belajar melihat bagaimana orang lain yang berdosa diampuni oleh Kristus. Maka ada ketersalingan di antara kami sebagai sama-sama orang yang menerima pengampunan untuk belajar saling mengampuni, untuk belajar saling menerima, untuk belajar saling mengkoreksi. Inilah kasih itu. Jadi bukan sekedar hahaha hihi atau ya saling sungkan dan segala macam, tapi kesadaran kebersamaan di dalam penebusan Kristus. Maka itu yang dikatakan gambaran dari penebusan itu adalah gambaran seperti penciptaan. Gambaran penebusan itu adalah gambaran seperti penebusan Israel keluar dari Mesir. Ada dua motif ya. Pertama, di dalam motif penciptaan, apa yang dikatakan? Ketika mereka menjadi manusia baru itu, walaupun memang bukan dari bayi itu, tapi mereka diciptakan, Adam dari debu tanah, lalu Hawa dari rusuknya Adam. Apa yang dikatakan pada waktu mereka hidup di tengah taman itu? Mereka telanjang dan tidak menjadi malu. Saudara, motif itu yang sekarang masuk di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ketika mereka menjadi manusia baru, mereka telanjang dan tidak menjadi malu. Bukan di dalam literal saling buka baju, bukan. Tapi di dalam kerelaan mereka saling memberi diri sebagai gereja. Mereka tidak menjadi prideful untuk mengatakan aku kaya, kamu budak, aku ini. Enggak. Mereka rela untuk masuk ke dalam gereja menjadi satu komunitas. Mereka rela untuk menghancurkan tembok-tembok pride mereka untuk tunduk di dalam gereja Tuhan. Ini motif dari perjanjian lama itu, motif dari penciptaan itu. Mereka tidak menjadi malu. Mereka tidak menjadi membangun tembok satu sama lain. Karena penebusan melepaskan kita dari dosa yang mengikat kita ke dalam rasa malu. Bahwa dalam penciptaan baru ada keterbukaan, ada ketersalingan. Mereka saling memberi diri dan saling menanggung beban satu dengan yang lain. Dikatakan demikian menjadi gereja. Dari situ akan terbentuk hal yang ketiga. Dari kasih yang saling ketersalingan itu, maka terbentuklah hal ketiga menjadi panggilan dari gereja. Pertama, dipimpin dalam kebenaran. Kedua, dipenuhi dengan kasih. Ketiga, membentuk liturgi kehidupan. Nah, ini penting, yaitu melalui cara hidup baru
masuk dipimpin oleh kebenaran, masuk ke dalam gereja, maka new habit terjadi. Apa new habitnya mereka? Memecah roti dan berdoa. Masuk ke rumah masing-masing, pindah-pindah di dalam persekutuan. Ada gambaran sakramen di situ, ada gambaran ibadah yang rutin mereka kerjakan di situ. Dan tidak hanya berhenti di situ. Apa new habit dalam kehidupan mereka? Hati yang dermawan. Mereka bermurah hati dengan barang-barang mereka. Mereka saling menjual barang mereka untuk dibagikan bagi kebutuhan jemaat. Tentu saudara sekalian ini bukan satu hal yang radikal. Jadi mereka jual semua rumah mereka, lantas kerja bagaimana? Cara pembacaan literal ya. Kayak mana ya jemaat gereja mula-mula itu jual rumahnya lalu mereka tinggal di mana? Bukan saudara sekalian. Dari mana kita tahu bukan demikian? Tentu mereka tidak menjual rumah tempat mereka tinggal. Karena dikatakan mereka beribadah dari rumah ke rumah. Jadi rumahnya nggak dijual. Jadi maksudnya dari kalimat ini apa sebenarnya? Jadi ini gambaran dari konsep janji iman yang kita pegang di dalam gereja kita ini saudara sekalian. Dari dasar gereja mula-mula. Apa itu? Mereka rela menjual sebagian dari aset yang mereka miliki, yang adalah kepemilikan mereka untuk menjadi bagian dari kepentingan gerejawi. Itu maksudnya. Setting itu yang diberikan. Sebuah kerelaan untuk terus memberi diri. Sebuah kerelaan untuk terus mau bayar harga. Sebuah kerelaan untuk sadar bahwa hidupku adalah bagian dari komunitas dan komunitas adalah bagian dari hidupku. Maka apa yang dipercayakan Tuhan kepadaku adalah bagian dari maksud menggenapi misi kerajaan Allah, gereja. Nah ini setting kehidupannya, dipimpin dalam kebenaran, dipenuhi di dalam kasih, membentuk satu setting kehidupan baru, liturgi kehidupan baru, new habit. Sekali lagi, ketika engkau lari dari komunitas, engkau bolak-balik jatuh dalam dosa. Dan ketika engkau menjadi orang yang akhirnya hidup dalam dosa, ada ikatan demi ikatan yang membuatmu terus terikat kepada dosa, tidak bisa keluar. Karena tidak terbentuk new habit, karena engkau jauh dari gereja Tuhan. Maka tidak sepele, saudara-saudara, kita berpikir hanya ya gereja lah. Gereja itu pokoknya saya datang untuk beribadah. No, not only that. Gereja datang untuk menjadi tempat di mana means of grace disalurkan Allah untuk kita bertumbuh, dikoreksi, dipimpin, dibentuk, sehingga memiliki cara pandang baru, cara emosi baru, cara habit baru melalui komunitas, melalui gereja. Dari liturgi kehidupan baru inilah baru mereka dikatakan menjadi orang yang terus diubahkan dan melalui itu jumlah mereka ditambahkan setiap hari. Satu perubahan radikal itu tidak mungkin terbentung, tidak mungkin ditutupi. Dunia akan lihat kita berbeda karena Tuhan mengubahkan kita. Mengapa demikian? Karena dikatakan melalui perubahan itu mereka disukai banyak orang. Saudara sekalian, itu bukan karena mereka punya program-program khusus, trik-trik khusus yang membuat mereka disukai orang. Mereka bahkan tidak punya tempat pelatihan penginjilan dan segala macamnya. Enggak ada, saudara, enggak ada. Mereka enggak punya program PI khusus harus strategi kemana, enggak ada. Tetapi melalui kesaksian kehidupan mereka saja yang benar-benar bersekutu sebagai gereja, saling bertumbuh, saling berbagi, saling mengkoreksi di dalam persekutuan firman dan doa. Melalui itu dunia ditarik, tidak bisa tidak. Dunia melihat dan komunitas itu menjadi suatu komunitas yang sangat menarik, seperti sebuah magnet yang membawa jiwa-jiwa baru itu datang untuk melihat dan mengalami. Di dalam segala kenikmatan ekonomi dari Roma, di dalam segala kenikmatan filsafatnya Yunani yang berkecimpung di dalam pikiran mereka, tapi tidak ada satupun hal itu yang memuaskan hati mereka selain dari melihat komunitas baru ini yang namanya gereja. Disitulah mereka mendapatkan pengharapan. Itu sebab dikatakan mereka disukai banyak orang dan tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan melalui kehidupan gereja yang sejati. Saudara sekalian, ini yang harusnya menjadi cermin untuk kita sekarang sebagai gereja di tengah zaman ini yang dipanggil sama dengan gereja 2000 tahun yang lalu. Panggilanmu dan panggilanku sama dengan panggilan mereka. Mereka tidak menjadi extraordinary maka mereka dipanggil Tuhan. Petrus tidak lebih baik daripada kita maka dia menjadi kepala rasul. Paulus tidak menjadi lebih hebat daripada kita maka dia menjadi seorang rasul yang hebat. Mereka manusia-manusia ordinary. And yet mereka dipakai Tuhan. Hanya karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka, maka mereka dipakai Tuhan mengguncangkan dunia.
Jemaat mula-mula yang tak disebut namanya itu. Orang-orang ordinary yang rela menjual harta mereka untuk kepentingan gereja itu. Tanpa nama mereka disebut. Tapi mereka yang mengubahkan dunia. Sejarah dunia berubah total melalui kehidupan gereja mula-mula. Sekarang panggilan yang sama. Orang-orang ordinary ini. Orang-orang yang fragile ini. Tapi dipanggil Tuhan. Saudara, apa yang menjadi kekuatan kita untuk mengubah dunia? Tidak ada. And yet karena Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, engkau akan dipakai Tuhan untuk mengubahkan dunia. Maka itu sebab pertanyaan yang begitu serius untuk engkau jawab di dalam hatimu sebagai tanda engkau menjadi manusia baru karena engkau dipanggil menjadi gereja. Jawab saudara sekalian, engkau menjawab Tuhan, adakah hidupmu dalam persekutuan yang benar? Adakah kerinduanmu untuk masuk ke dalam persekutuan bersama sebagai gereja Tuhan? Ini tidak bisa ditawar. Makin jauh hatimu dari gereja Tuhan, makin jauhlah hatimu dari Tuhan. Makin jauh engkau dari gereja Tuhan, makin jauhlah engkau dari kepekaan untuk melihat kehendak Tuhan. Maka mengapa hatimu menjadi hampa? Mengapa hidupmu menjadi kosong? Engkau lari. Berapa lama engkau terus lari? And yet ketika engkau mengalami kesesakan, baru datang lagi cari gereja. Setelah dapat, lari lagi. Itu namanya engkau hanya mengubah pola addictedmu kepada addicted yang baru. Itu namanya berhala. Dulu engkau berhalamu atau addictedmu kepada narkoba. Sudah gak mau, tapi pergi lagi ke situ. Sudah gak mau, pergi lagi ke situ. Sekarang engkau ganti itu dengan gereja. Sudah gak mau, pergi ke Tuhan. Puas, pergi lagi. Nanti sudah masalah lagi, datang lagi ke gereja, puas. Itu bukan setting gereja, saudara sekalian, bukan itu cara Tuhan. Maka berapa banyak sekali kita melakukan, kadang kala Tuhan memakai ini untuk mengubahkan orang, tapi bukan itu motifnya. Berapa banyak kita menjangkau orang, ayo datang ke gereja, nanti di gereja masalahmu diselesaikan. Lihat, undangan-undangan addicted, undangan-undangan candu. Bukan itu saudara sekalian. Mari datang ke gereja, bahwa melalui gereja engkau dikuduskan Tuhan. Mari datang ke gereja, melalui gereja engkau dipimpin di dalam kebenaran, sehingga hidupmu tidak menjadi sesat dan kosong. Ini keseriusannya. Maka pertanyaan itu harus baik-baik jawab. Adakah hatimu merindukan untuk terus hidup dalam persekutuan? Yang kedua, adakah hatimu sebagai gereja saat ini merindukan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran dan merindukan untuk masuk ke dalam persekutuan? Ini konsep dua hal yang tadi nggak bisa menjadi menu. Hidup memiliki aspek doktrinal dan aspek relasional. Hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam persekutuan. Jangan tinggalkan, jangan jadikan menu. Saya pegang persekutuannya saja, tapi disuruh belajar, aduh nggak ada waktu lagi, saya udah tua nggak bisa belajar. Sebaliknya, saya suka belajarnya, tapi jangan suruh saya untuk ikut persekutuannya. Saudara, jangan jadikan gereja menu yang kau pilih untuk Tuhan melayanimu untuk apa yang kau mau. Sekarang undangan Tuhan engkau menghidupi panggilan yang serius ini untuk engkau menemukan sukacita yang disediakan Tuhan. Maka jangan lari. Keduanya menjadi aspek yang saling mempertumbuhkan di dalam hidupmu, meneguhkan di dalam hatimu. Ini satu gambaran yang sangat ideal. Inilah panggilan gereja. Sekarang kita masuk ke dalam bagian terakhir renungan kita pada hari ini. Mungkin kita akan ngomong, kita akan bilang, iya ya ideal sekali ya. Mungkin enggak konsep gereja yang seperti ini benar-benar kita hidupi dalam konteks zaman kita sekarang? Kayaknya enggak mungkin deh, terlalu radikal. Bagaimana mungkin kehidupan seperti ini dihidupi gereja pada zaman ini? Saudara, ini bukan soal mungkin enggak mungkin. Justru itulah panggilan kita. Roh Kudus yang sama 2000 tahun lalu bekerja adalah Roh Kudus yang sama yang bekerja sepanjang 2000 tahun ini sampai kepada gereja pada saat ini. Roh Kudus yang sama yang bekerja. Maka bukan mungkin, pasti saudara, pasti. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau masuk menerima undangan ini? Siapa yang mau berespon dengan satu panggilan yang begitu mulia ini? Kita harus baik-baik mengevaluasi diri kita dengan melihat kehidupan gereja mula-mula, dengan menjadikan itu cermin untuk melihat kehidupan kita sebagai gereja. Berapa lama lagi engkau terus lari dari panggilan itu? Berapa lama lagi setting Tuhan yang begitu mulia itu engkau terus bengkok lari untuk mengejar apa yang kau suka, yang kau tahu itu kosong, yang kau tahu itu binasa, yang kau tahu itu bodoh. Dan engkau mendegilkan hatimu. Maka saudara sekalian,
Sekali lagi, undangan ini menjadi satu undangan yang serius untuk kita. Satu panggilan yang sederhana yang sudah kita tahu and yet kita take it for granted. Dipanggil bertumbuh dalam kebenaran untuk hidup dalam kasih sebagai gereja Tuhan. Maka mungkinkah ini? Mungkin. Maka apa yang menggerakkan mereka? Sekarang kita tanya, oke, kalau itu memang possible untuk dihidupi, maka kita kembali kepada gereja mula-mula itu. Apa yang membuat itu possible untuk mereka hidupi? Kenapa mereka mampu mengerjakan panggilan yang seperti itu? Saudara jangan salah, kita pikir ya kehidupan kita lebih berat daripada kehidupan mereka. Saudara ingat konteksnya ya, mereka itu sedang bergumul dengan begitu hebatnya di tengah-tengah tantangan Judaisme, di tengah-tengah tantangan kerajaan Romawi, di tengah-tengah filsafat Yunani, di tengah-tengah segala peradaban yang begitu berat dan perang begitu mencekam. Kapan saja bisa perang antar negara dan segala macam. Seluruh realita kehidupan yang seperti itu. Bagaimana bisa punya standpoint kehidupan seperti ini? Bagaimana mereka bisa mempengaruhi banyak orang? Maka kita bilang di tengah-tengah kehidupan modern kita bagaimana mungkin? Maka kembali kepada ayat tadi, ayat 46 sampai 47 dikatakan, dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ini secretnya saudara sekalian, apa yang membuat mereka mampu untuk menjalankannya? Kehidupan yang senantiasa memuji Tuhan. Kok nggak nyambung gitu ya? Saudara sekalian, hati yang terus memuji Tuhan adalah hati yang dibawa kepada kegembiraan dan kepuasan. Gini maksudnya, kalau kita menikmati sebuah objek, apapun yang kita sukai, macam-macam ya, orang suka apa, ada orang yang suka bunga, ada orang yang suka lukisan, macam-macam lah ya, objek indah yang kita sukai. Kalau kita sudah menyukainya, kita menikmatinya, bagaimana kenikmatan itu makin puncak dalam hati kita? Ketika yang kita sukai itu kita ekspresikan, kita ungkapkan. Justru sukacitanya akan makin keluar, makin meluap, dan itu akan makin limpah di dalam hati kita. Saya suka sesuatu, ya sudah diam. Tapi waktu saya menceritakannya, ini kan ekspresi dari kesukacitaan. Makanya saya bilang berkali-kali dalam pelatihan penginjilan. Saudara, kenapa orang bilang, aduh saya nggak berani menginjili, saya takut, saya nggak tahu caranya. Nggak ada orang di dunia ini nggak pengkabar baik. Minimal pengkabar Injil bakso. Saya pakai istilah itu ya. Saudara kalau udah suka makan, apa yang menunjukkan bahwa ekspresi kesuka makanan saudara itu makin meluap dalam hati saudara? Waktu cerita ke orang. Saya ketemu Pak Indra gitu ya, misalnya saya ketemu, Pak Indra saya baru pulang dari Jakarta Timur. Ketemu tempat makan babi baru. Gitu kan ya. Langsung otomatis, beda babi panggangnya beda. Aduh kulitnya itu ya, aduh waktu crispy-nya itu, aduh gigitnya seperti langsung terangkat ke surga gitu ya. Semua orang punya cara berceritanya masing-masing. Kenikmatan ketika itu diekspresikan itu menjadi sebuah kesukacitaan yang kita rindukan untuk orang lain untuk nikmati juga. Nah itu sama dalam hal ini. Misalnya contoh lain seperti suami istri. Di dalam relasi suami istri masih mengatakan pujian, menyatakan apresiasi untuk kecantikan atau ketampanan suaminya enggak ya? Alah kamu udah tahu kok gitu kan ya? Enggak. Istri saya pernah kasih tahu sama anak saya, kasih kode. Ben, kasih tahu papa, dia masih punya istri. Wow, kayak tegurannya karena setiap hari saya pulang hanya main dengan anak dan segala macam. Wah, senang. Lupa ada istri. Terus dia udah berpikir paling 2 kali setahun dia ke salon gitu ya. Dia udah berpikir tapi dia enggak pernah kasih tahu saya kapan dia mau ke salon. Nanti pas pulang dia sudah berharap ada apresiasi gitu kan ya. Kelihatan beda enggak, cantik enggak gitu. Wah anak saya memang buaya, dia pintar meluluhkan hati mamanya, begitu mamanya sudah marah, Benedict atau Toby gitu ya. Tapi setelah mamanya bilang, mama cantik. Wah betapa berbunga-bunganya hati seorang ibu dibilang begitu. Suaminya pulang, oke, beres, langsung masuk kamar persiapan. Sudah gini-gini rambutnya kasih kode, nggak peka juga, gitu kan ya. Saudara, ketika keindahan itu diekspresikan, itu menjadi sebuah keindahan yang membawa kepada sukacita.
Apa maksudnya? Sama dalam hal ini. Ketika kita melihat kepada kasih karunia Tuhan, semakin kita mengenal Allah, semakin kita menyadari keindahannya, semakin kita mendalami apa yang dikerjakannya dan kita ekspresikan di dalam pujian, maka makin penuh engkau dengan sukacita. Why? Karena engkau akan makin melihat pemeliharaan Allah yang pasti dalam hidupmu. Engkau akan makin melihat rencana Tuhan yang begitu real dalam hari-harimu. Engkau akan melihat hari depanmu di dalam seluruh pimpinan Tuhan yang begitu mulia yang disediakan Tuhan kepadamu. Maka memuji Tuhan bukan karena Tuhan gila pujian, tapi membawa kita kepada kesadaran makin dalam melihat Dia, makin mengerti isi hatinya, makin dimampukan kita untuk menjalani hari kita di dalam sukacita. Nah, itu yang membawa mereka kepada sebuah perubahan kehidupan yang radikal. Sehingga mereka menjadi orang yang tidak mau kehilangan kemuliaan ini. Menjadi orang yang bersuka cita karena hal ini. Sehingga ketika dunia menawarkan kenikmatan yang lain, yang dulu kurasa nikmat, tapi ketika aku menikmati kenikmatan dalam Tuhan ini, sampah itu sampah. Ya ini yang dikatakan Paulus. Malahan semua ku anggap rugi, ku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Sebuah kehidupan yang masuk ke dalam persekutuan, dilatih beribadah dengan benar di hadapan Tuhan, bersekutu dan memuji Tuhan di dalam kehidupanmu, membawamu kepada kehidupan baru, sebuah kehidupan yang disetting di dalam new habit yang membentuk cara pikir baru. Itu yang membuatmu secara radikal berubah. Ini yang terjadi kepada jemaat mula-mula itu. Mereka mengabdikan diri di dalam persekutuan untuk memberi diri kepada gereja Tuhan, memuji Tuhan senantiasa. Hidup mereka diubahkan. Semua ini saudara sekalian gambaran dari kegenapan apa yang dijanjikan Tuhan dahulu di dalam perjanjian lama. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Janji Tuhan kepada Yakub yang sama dengan Abraham. Kejadian 35 ayat 11. Daripadamulah akan terbentuk sekumpulan bangsa yang akan beribadah kepada Allah, yang akan berkuasa atas alam semesta. Kata sekumpulan bangsa, daripadamulah akan terbentuk sekumpulan. Itu pakai kata gahal. Gereja, saudara sekalian, gereja. Janji Tuhan kepada Abraham dan Ishak dan Yakub digenapi di dalam Kristus yang lahir, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, Roh Kudus turun, berdirilah gereja itu yang berkuasa atas alam. Mereka menjadi saksi Tuhan. Maka seperti Israel yang dikeluarkan dari Mesir itu untuk menjadi orang merdeka, dipanggil beribadah kepada Allah. Sekarang semua janji itu digenapi di dalam kita. Kita orang-orang yang dikeluarkan dari dosa, dipimpin oleh ditebus oleh Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi gereja. Ini calling kita. Jadi penutup, apa yang menjadi tanda kita lahir baru? Perhatikan kalimat ini untuk kau bawa pulang jemaat sekalian. Apa yang menjadi tanda? Apa yang terjadi waktu kita mengalami lahir baru oleh karya Roh Kudus? Pertama, hidupmu dipimpin kepada kebenaran. True doctrine, pengajaran para rasul. Pikiran yang dididik untuk bertumbuh dalam kebenaran. Setting pikiran. I think, therefore I am. Filosofi berpikir dengan pembentukan otak maka manusia jadi. Kita anti terhadap filsafat ini karena dia berpikir manusia menjadi manusia hanya karena otak saja, tapi kita bukan anti terhadap pembentukan otak. Ya, hal pertama yang harus terjadi di dalam perubahan hidup kita adalah perubahan cara pikir dibentuk dalam kebenaran. Tapi tidak berhenti di situ. Setelah dibentuk dalam kebenaran, apa yang terjadi? Dipenuhi dengan kasih. Apa yang sebenarnya terjadi saudara sekalian? Mau mengubah orang, ubah desire-nya, ubah love-nya. Dan inilah yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pikiran diubah kembali kepada kebenaran. Maka yang dicintainya harus juga diubahkan. Ubah desire-nya, hasratnya harus diubahkan. Love-nya harus diubahkan. Dengan cara yang bagaimana? Yang ketiga, mengubah cara hidupnya. Bentuk new habit. 3 hal. Dipimpin kepada kebenaran, dipenuhi dengan kasih, dan dibawa kepada komunitas dengan cara hidup baru untuk membentuk new habit. Ini yang terjadi kepada jemaat mula-mula. Dan ketiga hal ini terjadi dengan 3 prinsip. Pertama,
perubahan hidup lahir baru itu akan diubahkan Tuhan secara holistik, menyeluruh. Tidak ada satu paket Tuhan mau ubahkan dalam hidupmu, ada paket lain yang Tuhan tidak ubahkan. Tidak ada tempat Tuhan Roh Kudus mau bekerja, di mana tempat lain kau bangun tembok Roh Kudus tidak boleh bekerja. No, menjadi manusia baru secara radikal, secara menyeluruh Tuhan mau mengubah hidupmu. Dan yang kedua, perubahan itu akan dipimpin Tuhan, diproses Tuhan seumur hidup. Ada satu panggilan konsistensi, tapi bukan bergantung kepada kekuatanmu, tapi bergantung kepada Roh Kudus yang bekerja. Maka teruslah berharap kepada Roh Kudus. Dan yang keempat, semua itu hanya benar-benar terjadi, terproses ketika engkau hidup dalam komunitas. 3 hal perubahan dalam menjadi manusia baru: dipimpin dalam kebenaran, dipenuhi dengan kasih, dan dibentuk di dalam new habit, liturgi kehidupan baru. 3 hal ini terjadi dalam kehidupanmu secara menyeluruh, di dalam seluruh proses waktu hidupmu sampai matimu, dan itu hanya terjadi, dibentuk, dimurnikan semakin segambar dengan Kristus melalui engkau masuk ke dalam komunitas. Jangan jadi penonton dalam gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Setelah ini saya akan pause untuk eksposisi kisah para rasul. Berminggu-minggu ke depan kita akan masuk ke dalam seri tatanan hidup gerejawi di dalam pimpinan Roh Kudus. Mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus berdoa? Mengapa berbagian di dalam persembahan? Semua konsep-konsep itu kita didik di dalam jemaat Mary Sunter di tempat ini untuk kita bertumbuh sebagaimana menghidupi kehidupan gereja sebagai jemaat mula-mula. Hidupilah kehidupan di dalam lahir baru oleh pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terangi hati kami ya Tuhan untuk mengerti betapa seriusnya apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kami ketika kami dijadikan manusia baru. Engkau tidak sedang menebus kami hanya urusan satu tempat nanti mati masuk surga, tapi Engkau memanggil kami untuk menjadi sebuah panggilan yang begitu radikal, mengubah kami, menarik kami keluar dari lumpur dosa untuk memiliki status baru menjadi warga keluarga kerajaan Allah, di mana Tuhan memimpin kami kembali kepada kebenaran. Beri kami hati yang berhasrat kepada kebenaran untuk hidup di dalam kasih. Beri kami hati mau masuk ke dalam bagian dari keluarga kerajaan Allah di dalam gereja sebagai komunitas. Untuk menghancurkan ego kami, pride kami. Untuk tidak datang menjadi penonton atau menjadi tamu yang harus dilayani. Tapi kami mau masuk ke dalam bilangan keluarga kerajaan Allah yang saling bertumbuh, saling melayani, saling dibentuk, saling mendoakan di dalam penuh di dalam kasih. Dan melalui semua itu kami dibentuk di dalam satu cara hidup baru, new habit, untuk menjadi orang-orang benar yang semakin disempurnakan, semakin segambar dengan Kristus. Tuhan pimpin langkah setiap kami. Jangan biarkan kami berbengkok arah, jangan biarkan kami berbalik arah lari dari Tuhan. Tapi beri kami kerelaan untuk mau masuk menerima undangan Tuhan yang begitu indah ini. Menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Maka penuhlah kami dengan sukacita, kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.